Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas kimia. Tentunya tetap bersama Miss Aida. Oke, alhamdulillah ya, saat ini kalian sudah masuk di kelas 11. Begitupun dengan materi kimia yang akan kalian pelajari, tentunya lebih meningkat lagi ya bebannya. Nah, untuk materi kimia kalian saat ini itu akan mempelajari berbagai hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kalian, dan itu begitu dekat ya dengan kehidupan kalian. Nah, bagaimana? Penasaran tidak? Kira-kira apa saja ya contohnya? Oke, kalau seperti itu kita lanjut ke pembelajarannya ya. Kalian have fun with chemistry. Nah, untuk bab pertama yang akan kita pelajari di dalam kimia kelas 11 ini yaitu adalah senyawa hidrokarbon. Sebelum kalian mengetahui secara dalam tentang materi tersebut, kalian prasyaratnya harus mengingat kembali materi tentang konfigurasi elektron dan juga tentang ikatan kimia yang sudah Miss ajarkan di kelas 10. Semoga kalian tetap masih ingat ya. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi gambar yang ada di sini, di mana di sini ada gambar sate. Nah, sate ini ketika dibakar, lama-kelamaan dia akan berubah warnanya menjadi kehitam-hitaman ya, coklat kehitam-hitaman. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam sate tersebut mengandung atom karbon. Jadi ciri khas dari atom karbon tersebut yaitu ketika dibakar akan berubah menjadi warna coklat kehitam-hitaman. Selain dari contoh ini, masih banyak sekali contoh-contoh dari senyawa hidrokarbon yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu ada bensin, nah lalu juga ada LPG, ada nasi termasuk karbohidrat, dan tadi LPG dan juga bensin masih termasuk ke dalam bahan bakar. Nah, lalu juga di sini ada pada saat proses pengelasan, pembakaran lilin, dan juga pada saat proses memasak makanan dengan kompor gas. Nah, begitu banyak bukan contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan materi senyawa hidrokarbon. Oke, kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, definisi dari senyawa hidrokarbon itu sendiri itu sangat mudah teman-teman. Kalian bisa lihat dari judulnya aja. Nah, hidrokarbon itu terdiri dari dua kata, yaitu ada kata hidro dan juga ada kata karbon. Artinya, dari senyawa tersebut terdiri dari unsur karbon yang disimbolkan dengan atom C, lalu juga ada unsur hidro. Hidro itu maksudnya adalah unsur hidrogen, simbolnya adalah atom H. Lalu apa bedanya dengan yang disebut senyawa karbon? Nah, senyawa karbon itu adalah senyawa yang lebih kompleks dari senyawa hidrokarbon. Mengapa? Karena selain mengandung atom C dan juga H, dia pun mengandung atom nitrogen, oksigen, fosfor, ataupun belerang. Nah, ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon di mana di dalam rantai karbonnya hanya terdiri dari atom C dan juga atom H. Sedangkan contoh yang kedua ini adalah merupakan senyawa karbon. Kenapa? Karena dia mengandung atom C, H, dan juga atom yang lain, yaitu ada atom nitrogen. Nah, C-nya itu ditunjukkan dari setiap sudutnya. Ini di setiap sudutnya yang kosong itu ada atom C ya, simbol atom C sebenarnya. Oke, nah contoh senyawa hidrokarbon yang akan selalu berubah menjadi kehitam-hitaman saat dibakar, tentunya kalian pernah melihatnya, yaitu adalah areng ya, yang paling sering kalian lihat. Nah, terus selain areng ada apa lagi? Selain areng juga ada intan. Nah, untuk areng dia sifatnya lebih rapuh, sedangkan intan lebih kuat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, kawan-kawan. Kalian bisa lihat dari
ikatan yang terjadi di sini. Itu yang menyebabkan kekuatannya yang berbeda. Oke, mengapa karbon itu dipelajari lebih dalam? Karena dia memiliki sifat khas, teman-teman. Nah, sebelum kita sebutkan macam-macam kekhasannya, kalian lihat dulu. Atom karbon di dalam SPU, dia memiliki nomor atom 6. Terlihat di sini ya, nomor atomnya 6. Nah, ketika dia memiliki nomor atom 6, maka kalian ingat kembali, konfigurasikan elektronnya. Bisa menurut Bohr ataupun menurut Aufbau atau mekanika kuantum. Nah, di sini ketika nomor atomnya 6, menurut Bohr kita bisa langsung jabarkan konfigurasi menjadi 2.4. Sedangkan menurut asas Aufbau bisa menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 2. Nah, dari sini kita lihat, di sini sama-sama periodenya 2, karena dilihat dari ini ya, kulitnya. Dan untuk golongannya, tentukan golongannya yaitu ini, di elektron terluarnya yaitu 4, maka dia termasuk ke dalam golongan 4A. Ini pun sama yang dilihat di sininya ya, karena ini sama-sama kulit terluarnya 2, kita jumlahkan elektronnya yang ada di pangkatnya, yaitu 2 ditambah dengan 2, hasilnya yaitu adalah 4, maka dia termasuk ke dalam golongan 4A. Jadi mau pakai cara ini atau ini, intinya sama. Dan golongan itu sama dengan elektron valensi. Jadi kalau golongannya 4A, maka elektron valensinya itu adalah 4. Nah, kalau elektron valensinya 4, maka bagaimana struktur Lewisnya? Ingat, struktur Lewis itu disimbolkan dengan gambar dot ya, atau titik. Nah, maka dari itu seperti ini, dotnya ada 4 jumlahnya. Ada 4 dot di sini ya, 1, 2, 3, 4, sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Oke, lalu apa saja sih kekhasan dari atom karbon? Nah, yang pertama yaitu dia itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Hal itu disebabkan oleh tadi ya, karena dia memiliki 4 elektron valensi, maka dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Seperti ini, contohnya kita hubungkan dengan atom H. Atom H kan hanya membutuhkan 1 elektron, maka si C pun akan memberikan 1 elektron, maka dia akan terjadi suatu ikatan di sini, ikatan tunggal, saling serah menyerahkan satu dengan yang lainnya, satu elektron. C-nya ada 4 di sini, H-nya juga ada 4, jadi saling mendapatkan 1 elektron. Nah, untuk penggambarannya disimbolkan dengan garis. Garis yang ada di sini ini menyimbolkan bahwa antara C dan H ini sudah saling berikatan. Jadi ini yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Jadi garisnya atau ikatannya hanya ada 1 buah. Itu ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua yaitu ada kemampuan membentuk rantai karbon yang bervariasi dan juga kompleks, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan atom selain C. Nah, contohnya seperti ini, ada yang rantai karbonnya lurus, ada yang juga bercabang, ada juga yang berbentuk seperti cincin atau siklik tertutup ya. Nah, kekhasan atom yang ketiga yaitu dia memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan rangkap. Ikatan rangkap di sini ada rangkap 2 dan juga rangkap 3. Tentunya kalian sudah mempelajari ini di ikatan kimia. Nah, rangkap 2 berarti garisnya di sini ada 2. Kalau rangkap 3 di sini ada 3 garis berurutan, tapi tetap ketika di sini ada 3 garis berurutan, maka sisanya adalah 1 lagi karena C itu harus memiliki 4 garis, 4 tangan. Nah, satunya lagi yaitu diisi oleh atom H kekurangannya. Dan yang di sini kan ada 2 tangan ya kalian C ini. Berarti sisanya kan 2 lagi untuk supaya mencapai 4, dan 2-nya lagi ini diisi oleh atom H. Jadi intinya C selalu punya tangan 4. Oke, jadi keunikan atom karbon yaitu tadi ya, dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya, dan juga dia dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis senyawanya menjadi sangat banyak. Lalu, mengapa atom lain tidak bisa? Nah, hal tersebut dikarenakan atom C memiliki 4 elektron valensi, sedangkan atom lain tidak ya. Nah, di sini ini inti pusatnya tadi ya, menurut Bohr di kulit pertama yaitu diisi oleh 2 elektron, dan yang di kulit kedua diisi oleh 4 elektron, jadi 2.4.
Lalu alasan yang kedua yaitu karena atom C itu memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang identifikasi senyawa hidrokarbon. Untuk identifikasi senyawa hidrokarbon, perhatikan video berikut ini ya. Detection of carbon and hydrogen. Nah, ketika kalian identifikasi atom karbon dan juga hidrogen yang ada pada praktikum di sini akan diisi pada tub pertama itu akan diisi suatu senyawa organik, salah satunya bisa gula ya. Nanti gula ini akan kalian bakar. Karena di sini ada proses pembakaran. Nah, ketika nanti ini dibakar, maka akan mengalir di sini uapnya ya. Ini ketika dibakar gulanya, warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman dari gula tersebut, membentuk karamel. Lalu di sini dia berjalan uap airnya berjalan ke pipa. Nah, ketika dia berjalan ke pipa, kalian lihat di sini. Ini tadi kan isinya adalah CuSO4. CuSO4 ini ketika ini sudah dibakar kan dia tadi mengalir ya uap airnya dan dia akan bereaksi dengan CuSO4, maka CuSO4-nya akan berubah menjadi warna kebiruan. Hal tersebut menandakan bahwa di dalam senyawa ini itu mengandung atom hidrogen karena adanya H2O tersebut ditandai dengan berubahnya CuSO4. Lalu selain dia membawa uap air, dia pun membawa gas karbon dioksida ke dalam tub yang satunya lagi. Di mana tub yang satunya lagi ini berisikan air kapur atau kalsium karbonat dengan simbol CaCO3. Nah, ketika air kapur ini bercampur dengan karbon dioksida dari pembakaran tersebut, dia akan berubah warnanya menjadi, lihat di sini, menjadi milky, artinya menjadi lebih keruh dari air kapurnya. Nah, itu untuk deteksi adanya CO2 ditandai dengan berkeruhnya warna dari air kapur tersebut. Oke, selanjutnya ini untuk lebih jelasnya. Jadi ada suatu sampel, contohnya tadi gula, ketika ditambahkan dengan CuO sebagai oksidator lalu dibakar, dan di sini akan menghasilkan uap dari H2O. Itu ditunjukkan dengan di sini ditaruhkan tadi CuSO4 ya, supaya ketika ada uap H2O yang mengalir di dalam pipa, dia akan berubah menjadi warna biru. Itu menunjukkan adanya atom hidrogen. Nah, lalu di sini juga bercampur dengan karbon dioksida yang akan dialirkan ke dalam gelas kimia yang berisikan karbonat atau yang disebut juga dengan air kapur, di mana dia akan berubah menjadi keruh dan itu menunjukkan adanya CO2. Jadi ini untuk persamaan reaksinya. CaCO3 itu yang berubah menjadi keruh disebabkan oleh CaOH2, air kapur yang bereaksi dengan CO2. Nah, selanjutnya jenis ikatan dari atom karbon itu ada apa aja sih? Nah, jenis ikatan dari atom karbon itu terdiri dari 3, yaitu ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan juga ikatan rangkap 3. Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya, kalau tunggal artinya garis dari setiap C-nya atau tangannya yaitu adalah 1 garis. Tapi kalau ikatan rangkap 2 yaitu 2 garis, sedangkan ikatan rangkap 3 yaitu 3 garis. Nah, untuk penggolongan bentuk rantai karbon, itu bagaimana sih strukturnya? Kalian bisa lihat di sini. Senyawa karbon ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang alifatik, ada juga yang siklik. Alifatik ini berarti terbuka, sedangkan siklik itu artinya tertutup. Dan alifatik itu dibagi menjadi 2, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh.
Nah, jenuh itu dia disebut juga sebagai ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu dibagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang lurus, ada juga yang bercabang. Nah, lurus berarti bentuknya lurus aja, atom C-nya. Seperti ini. Panjang ya, bisa panjang atom C-nya. Yang penting dia bentuknya lurus dan terbuka. Nah, sedangkan yang bercabang seperti ini. Jadi, garis yang lurus tadi punya anak di sini. Nah, itu yang disebut dengan rantai yang bercabang, punya cabang-cabang ya. Nah, lalu kalau yang tak jenuh itu disebut juga sebagai ikatan rangkap. Rangkap ini dibagi dua, yaitu ada rangkap 2 dan juga ada rangkap 3. Ini contoh dari rangkap 2, maka di setiap atom C-nya itu ada 2 garis, 2 tangan. Dan juga ada rangkap 3, di salah satu atom C-nya itu ada 3 garis, 3 tangan. Lalu di sini senyawa siklik. Senyawa siklik itu dibagi dua. Ada yang karbosiklik, ada yang heterosiklik. Nah, kalau karbosiklik itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang aromatik, ada juga yang alisiklik. Nah, aromatik itu apa sih? Aromatik itu artinya seperti ini gambarannya. Jadi setiap atom C-nya ini ada dipisahkan oleh saling selang-seling ya antara ikatan rangkap dengan ikatan tunggal. Nah, jadi boleh di sini sebenarnya antara rangkap 2 dengan rangkap 3, asalkan di sini ikatannya itu saling selang-seling. Tapi kalau misalnya ikatannya tunggal semua atau rangkap 2 semua, itu bukan aromatik, tapi itu disebut dengan alisiklik. Jadi kalau aromatik ini antara dia terjadi selang-seling ikatan, sedangkan alisiklik itu satu jenis, baik rangkap 2 semua ataupun rangkap 3 semua ataupun tunggal semua seperti ini. Dan kalau heterosiklik itu dia bentuknya tetap rantainya itu tertutup, tetap membentuk cincin sama seperti aromatik dan juga alisiklik. Dia sama-sama membentuk suatu cincin tertutup, tapi bedanya kalau heterosiklik itu ada unsur selain atom C. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk N itu hanya memiliki 3 garis atau 3 tangan, oke? Nah, jadi nanti yang sebelah sininya kalian bisa hapus ya teman-teman. Jadi N itu hanya punya 3 garis. Nah, oke, intinya nanti yang ini kalian untuk N-nya, yang satu garisnya ini kalian hapus ya. Jadi dia cuma punya ada tangan 1, 2, 3, 3 garis. Sedangkan C selalu punya 4 tangan. Oke. Nah, selanjutnya kalian juga akan mempelajari tentang posisi atom karbon. Itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada yang primer, sekunder, tersier, dan juga kuarterner. Primer, apa sih yang dimaksud dengan primer? Primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lainnya. Nah, ini kan satu atom C. Dia mengikat satu atom C yang lainnya, maka dia disebut primer. Lalu, apa yang dimaksud sekunder? Sekunder itu contoh ini. C-nya itu ada di sini, karena dia diikat oleh 2 atom C yang lainnya. Jadi, dia diapit oleh 2 atom C ya. Nah, lalu kalau misalnya yang disebut tersier itu ketika atom C ini mengikat 3 atom C yang lainnya. Ini ya, ada 1, 2, 3. Dia diapit oleh 3 atom C. Sedangkan kuarterner itu ketika atom C-nya mengikat 4 atom C yang lainnya. Seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi dia diapit oleh 4 atom C. Tangannya habis untuk diberikan ke atom C yang lainnya. Oke, selanjutnya bagaimana hubungannya dengan hidrogennya? Kan ini disebut senyawa hidrokarbon. Pasti hubungannya selain atom C juga ada atom H. Kalau misalnya dia primer, ini kan dia baru ada satu tangan, ya kan? Dan dia selalu letaknya ada di ujung ya, yang primer. Ada di sini 1, 2, 3, 4. Ini atom primer semua. Nah, dia selain mengikat satu atom C yang lainnya, dia pun mengikat 3 atom H. Karena dia di sini cuma ikat 1, karena C selalu punya tangan 4, maka sisanya itu adalah atom H. Berarti 4 dikurang 1 adalah 3. Berarti H-nya itu sebanyak 3 buah. Berarti ini berubah menjadi CH3.
Lalu kalau yang sekunder kan dia tadi diapit oleh 2 atom C. Kalau dia jumlahnya selalu 4 tangan, berarti sisanya ada 2 tangan lagi. Nah, 2 tangan yang kosongnya ini diisi oleh atom H, maka dia akan berubah menjadi CH2. Nah, sedangkan untuk yang tersier kan tadi dia udah diapit oleh 3 atom C. Berarti dia kan fullnya C itu 4 tangan. Berarti dia kurang 1 tangan lagi ke atas. Nah, ini kita lengkapi dengan atom H. Berarti dia cuma butuh H-nya 1 aja, jadinya CH. Lalu kalau yang quaterner, dia kan sudah bagi tangannya ke sini ke 4 atom C. Berarti dia tidak perlu atom H lagi. Cukup atom C-nya aja. Oke, selanjutnya yaitu coba kalian lengkapi nih atom H-nya. Jadi contoh yang tadi ya kan, karena dia cuma mengikat 1, maka dia di sini dilengkapi menjadi CH3. Yang selanjutnya di sini ada CH2, ini C aja. Pokoknya yang ini kan ada 2 tangan. Berarti H-nya 2, karena jumlah atom C selalu 4. Ini 2 ditambah 2 tangan, 4. Seperti itu. Yang ini bisa kalian lengkapi sendiri bukan? Kalian tinggal lihat untuk C yang ini, dia kan cuma ada 1 tangan. Dan C itu selalu memiliki 4 tangan. Sisanya kalau tidak digariskan, tidak diikatkan dengan atom C-nya, berarti dia diikatkan dengan atom H-nya. Sebagai contoh, C yang di ujung sini, dia baru ada 1, berarti jumlah atom H-nya ada berapa, teman-teman? Kalau harus totalnya 4. Oke, benar sekali. Jadi jumlahnya yaitu adalah 3 atom H. Jadi ini akan menjadi CH3. Dan dia termasuk ke dalam apa teman-teman kalau CH3? Nah, benar sekali ya, kalau CH3 ini masih masuk ke dalam primer. Oke? Cukup sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dipelajari dengan baik materinya. Semoga hasil kalian di kelas 11 ini dalam mata pelajaran kimia jauh lebih baik lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.